Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana nuran wa ghufrana wa anzala fihi sakinata wal iman. Ramadhanu za'abid diya wal masiyatu tatarasadu fi kulli fadha huwa syahrut taqwa wan naqa. Fala nattabi'u hawa wala narda bil ana fahal nasiru ma'an nur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Saudara-saudari dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui bahwa Ramadan datang membawa cahaya, membersihkan jiwa, menenangkan rasa, menghapus gelap yang lama berkuasa, membangunkan hati yang sudah lama terlupa. Namun di zaman yang penuh godaan, maksiat mengintai di setiap suasana. Di layar kecil yang penuh dengan tipuan, iman pun diuji dalam senyapnya dunia. Dosa kini berbalut biasa, maksiat kini dianggap gaya. Hingga nurani pun seringkali buta karena terjebak dalam hiruk-pikuknya maya. Atas dasar keresahan hati inilah saya akan menyampaikan sebuah sarahan dengan berjudul Ramadan datang membawa cahaya, maksiat mengintai di setiap suasana. Sahabat sekalian, sebelum lisan mengurai makna, sebelum ilmu membagi cahaya, izinkan saya memperkenalkan kepada semua. Nama saya Muhammad Kahfi Abdurrafi, seorang hamba yang lagi belajar mencari arti di tengah zaman yang kian menguji. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan secara etimologi berasal dari kata ar-ramad yang berarti panas yang membakar. Ia datang bukan hanya sekedar ritual menahan lapar yang hambar, melainkan sebagai nur atau cahaya yang bisa membuat noda dosa kita memudar dan terpental. Jika matahari membakar kulit hingga kering, maka api Ramadan membakar sifat-sifat buruk yang membuat hati miring. Jika api dunia membakar benda hingga menjadi abu, maka api Ramadan membakar sifat-sifat rasa dengki yang membuat hati membatu. Inilah panas yang membawa kesegaran, karena setelah terbakar, jiwa menjadi bening hening dari dosa yang mengikat diri. Tenang, terang, dan lapang menyambut rahmat ilahi. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Segenap sahabat yang berbahagia, Ramadan telah tiba membawa berkah, membersihkan gundah di dalam dada. Pintu surga dibuka melebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Namun jangankan kita terbuai, jangankan pula kita terlelap, sebab di balik cahaya yang terang bayang-bayang maksiat tetap menyerang. Seringkali kita merasa aman karena setan sudah dibelenggu, namun kita lupa pada nafsu yang masih memburu. Di meja makan kita berpuasa dari yang halal, tapi di media sosial kita berpesta dengan gibah yang haram. Sebagaimana Rasulullah pun telah memberikan peringatan keras dalam sebuah hadis, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyaknya orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Dan betapa banyaknya orang yang sholat malam namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali bergadang.
Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali jilid ke-1 halaman 234 sampai 235 dalam bab kitab Asrar As-Sawi menjelaskan, laisa saumu anit ta'ami wassarabi faqat. Puasa tidak bukan hanya menahan makan dan minum saja, balis saumu anil lagwi warrafasi wa ma yakrahullah, tetapi juga menahan dari perkataan sia-sia, perbuatan keji, dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dari itu sahabat, maksiat di bulan suci adalah racun dalam madu. Ia mengintai di sela-sela jemari saat kita menggenggam gawai. Ia menyelinap pada lisan kita saat kita sedang bersantai. Ia bersembunyi dalam niat saat kita ingin dipuji sebagai ahli ibadah. Jangan sampai Ramadan hanya jadi perpindahan waktu makan saja, tanpa meresap menjadi tuntunan. Jangan sampai tadarus hanya di lisan, tanpa meresap menjadi tuntunan. Mari kita jaga cahaya ini agar tidak padam oleh pekatnya maksiat yang menghujam tajam. Jadikan sabar sebagai perisai, jadikan zikir sebagai penyejuk hati yang damai. Jamaah online rahimakumullah. Sebagai penutup, cahaya datang jangan disia-siakan, dosa mengintai jangan dibiarkan, takwa ditanam, iman dikuatkan agar hidup penuh dengan keberkahan. Ramadan bukan hanya sekedar perjalanan, tapi pintu menuju ampunan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa dan harapan agar hidup penuh dengan keberkahan. Bila kata saya salah dan celak, itulah hilaf dari hamba yang lemah adanya. Ikan nila di dalam kolam. Cukup sekian dan terima salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.